Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila ini NPM 20310047 dari kelompok 6. Di sini saya akan sedikit men-sharing atau menjelaskan tentang penyakit salpingitis dan inclusion cyst atau kista epidermoid. Sebelumnya, saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Baiklah, langsung aja ke penyakit yang pertama, yaitu ada penyakit salpingitis. Definisi dari salpingitis. Salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Nah, salpingitis ini sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Tetapi ada ditemukannya penyebab atau etiologi lain dari infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Nah, untuk berikutnya itu adalah etiologi. Dulunya salpingitis ini dianggap hanya bisa disebabkan oleh etiologi penyakit menular seksual saja. Contohnya yaitu gonore dan C. trachomatis. Tapi setelah dilakukan pengambilan spesimen dengan laparoskopis, ditemukan juga terdapat etiologi lain, yaitu patogen serviks. Contohnya ada Neisseria gonorrhea. Kedua ada patogen bakterial vaginosis. Contohnya ada Peptosterotococcus spp. Ketiga ada patogen respiratori. Contohnya ada Haemophilus influenza. Terakhir itu ada patogen entrik. Contohnya ada Escherichia coli. Berikutnya setelah etiologi itu ada patofisio. Nah, untuk patofisiologi dari salpingitis akut itu umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke dalam mukosa tuba falopi. Nah, infeksi dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhea, lalu disebabkan juga oleh Haemophilus influenza dan Bacteroides spp. Nah, untuk epidemiologinya, data epidemiologi menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab dari infertilitas. Di global, di Inggris 33,6% wanita kelompok usia 35 tahun sampai 44 tahun umumnya pernah mengalami penyakit radang panggul atau PID, dengan 16,1% itu mengalami minimal satu episode salpingitis, baik terdiagnosis maupun tidak terdiagnosis. Nah, di negara Amerika Serikat sendiri itu sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut. Paling sering pada rentan usia 15 sampai 25 tahun. Sebanyak 1-2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahunnya. Lalu itu kita ke faktor risiko. Faktor risiko pertama adalah infeksi menular seksual atau gonore atau chlamydia. Lalu kedua adalah gaya hidup yang merokok. Ketiga, usia di bawah 25 tahun. Terakhir itu adalah riwayat seksual, seperti hubungan seksual pertama di usia di bawah 18 tahun. Lalu partner seksualnya itu multiple. Nah, untuk penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul atau PID. Antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya, pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan juga untuk dirawat inap apabila mengalami kehamilan. Kedua, terdapat abses tubor parium. Ketiga, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti tidak dapat disingkirkan.
Keempat, sakit berat lalu mual, muntah, dan juga mengalami demam yang tinggi. Kelima, pasien tidak patuh dan tidak dapat mentoleransi regimen oral. Terakhir, respon klinis terapi antimikroba oral yang sangat buruk. Lalu untuk komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba falopi. Nah, komplikasi dapat terjadi akibat tindakan infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Prognosis salpingitis tergantung pada usia dan faktor resiko pasien, namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas atau abses tuberparium dan kehamilan ektopik. Nah, untuk pencegahan itu lakukan kegiatan seksual yang sehat. Kedua, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Lalu lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Makin cepat penyakit dapat terdiagnosis, maka makin besar pula tingkat kesuksesan dari pengobatan. Ketiga, segera temui dokter jika Anda merasa gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa, seperti sakit panggul, berat, atau pendarahan di antara periode menstruasi. Terakhir, itu adalah saling terbuka mengenai sejarah infeksi menular seksual Anda dengan pasangan. Ada salah satu tindakan pencegahan yang dapat menyelamatkan kesehatan bersama. Lalu ke penyakit kedua itu adalah inclusion cyst atau kista epidermoid. Definisi kista epidermoid atau dikenal juga sebagai epidermal inclusion cyst atau epidermoid inclusion cyst atau kista infundibulum atau juga kista epidermal adalah kista kutaneus dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Daerah predileksi kista ini terutama pada wajah, kulit kepala, leher, dan badan, walau dapat juga ditemukan di daerah lain. Etiologinya, kista epidermoid adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruangan terbatas di dermis. Nah, proses ini terjadi secara spontan dan sporadik dari sekustrasi epidermis selama periode embiogenesis atau sumbatan folikel, atau akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah. Kista epidermoid berasal dari infundibulum folikel. Karena itu, sumbatan pada unit polisebal atau lubang folikel juga dapat menyebabkan kista epidermoid seperti ditemukan pada pasien. Nah, implantasi epitel yang menimbulkan kista epidermoid juga berasal dari luka ketika bercukur dan gigitan dari serangga. Untuk patofisiologi, kista epidermoid ini berasal dari sel epidermal yang penetrasi ke dalam kulit, bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Nah, permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut fructum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Epidemiologi kista epidermoid atau inclusion cyst sering terjadi pada laki-laki dan perempuan dewasa. Beberapa kelainan genetik menjadi faktor predisposisi terjadinya kelainan ini, seperti sindrom Gorlin, Pachyonychium congenital tipe 2, dan sindrom Garfiner. Faktor resiko: orang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria usia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi mengalami kista epidermoid. Untuk penata laksanaan, pengobatan paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan bius lokal, sayatan pada kulit, pengangkatan kista jika ada peradangan sekitarnya, operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadinya infeksi
dan pendarahan juga kemungkinan timbulnya bekas luka. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas yang berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Bekas luka diobati 6-12 bulan setelah operasi dilakukan. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar menunjang jaringan baru cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus dan cairan pembersih lainnya, dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor dan basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang infeksi. Untuk komplikasi terbagi menjadi komplikasi dari kista itu sendiri maupun komplikasi dari akibat tindakan bedah. Untuk prognosis ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya komplikasi rekurensi dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas atau relatif rendah. Untuk pencegahan, umumnya kista tidak bisa dicegah, namun kita bisa meminimalisir resiko kista epidermoid dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari menggunakan topi, kacamata hitam, tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekembuhan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.